Langsung saja, yang paling penting untuk kita perhatikan saat kita ingin mengajukan permohonan, maka harus diketahui terlebih dahulu juknis tentang permohonan tersebut, bantuan tersebut. Dan kaitannya dengan juknis ini atau petunjuk teknis ini banyak tersedia di Google, tinggal kita searching ya, yang ini. Kemudian ini salah satu link yang menyediakan dari juknis BOP 2022 ini. Nah, di sini kita bisa klik, kemudian kita tinggal download ya. Jadi karena saya sudah download, ini saya tinggal buka. Nah, inilah juknisnya. Kemudian untuk mengetahui poin-poin penting dalam juknis ini, kita langsung saja ke halaman 13. Di halaman 13 ini sudah jelas sasaran penerima bantuan, yaitu yang pertama satuan pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, atau pada intinya ini adalah pondok pesantren bisa mengajukan. Kemudian satuan pendidikan keagamaan Islam, yakni Madrasah Diniyah Takmiliyah, kemudian lembaga pendidikan Quran. Kemudian kita lanjut di halaman 14. Ini tentang bentuk dan rincian bantuan. Ini poin-poin penting semua, namun kita bisa mempelajari lebih detail tentang juknis ini. Saya langsung saja poin-poin yang penting. Kemudian ini adalah besaran bantuannya, yakni 20 juta rupiah untuk pengkajian kitab kuning atau pondok pesantren, kemudian 15 juta untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah dan LPQ. Kemudian pada halaman 15 ya, ini sudah jelas di sini persyaratan administratif. Yang pertama, berita acara pendataan EMIS yang kita download ini dari EMIS, yang menandakan bahwa kita telah mengupdate EMIS kita dan sebagai rekapan dari isi EMIS kita. Sebentar kita perlihatkan. Kemudian juga rekomendasi kantor Kementerian Agama setempat. Sebentar kita akan melihat secara detail berkas apa saja atau dokumen apa saja yang dibutuhkan saat kita ingin mengajukan proposal ini. Kemudian yang selanjutnya, yang persyaratannya ini adalah salinan buku rekening bank yang aktif atas nama Satuan Pendidikan Pesantren atau Pendidikan Keagamaan Islam. Kemudian yang keempat, bukti nomor pokok wajib pajak atau NPWP atas nama Satuan Pendidikan. Kemudian poin yang penting lagi pada halaman ke-25 ya, ini sudah diberikan contoh dokumen surat pengajuan bantuan. Nah, ini surat permohonannya, seperti inilah formatnya, dan ini sudah jelas keterangannya di sini diuraikan. Yang nomor 1 ini apa yang harus diisi sampai seterusnya di sini sudah jelas. Kemudian juga format rencana penggunaan dana bantuan atau RAB-nya ini juga sudah diberikan contoh, tinggal kita ikuti ya, dan ini sudah diuraikan cara pengisiannya. Selanjutnya kita beralih ke akun Simba kita ya. Kita melihat dokumen apa saja yang diminta untuk mengajukan permohonan ini. Tinggal kita buka. Kemudian kita langsung beralih ke data bantuan. Nah, inilah informasi tentang jenis bantuan yang aktif dan tidak aktif. Yang sekarang aktif ini adalah BOP Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Islam. Nah, ini sementara aktif. Ini yang kita klik ketika kita mau mengajukan. Kemudian nama bank ini atau data pesantren kita ini secara otomatis terbaca pada saat kita membuka, dan ini terisi saat kita membuat akun Simba ini.
NPWP juga ini sudah otomatis. Nah, yang perlu kita isi ini adalah nama pimpinan. Tapi sebentar kita lihat dulu. Yang ini yang akan kita siapkan, ya, dokumen yang akan kita siapkan pada saat kita ingin mengajukan. Yang pertama adalah file salinan NPWP lembaga, kemudian file surat permohonan yang tadi sudah tertera contohnya, kemudian file piagam izin operasional, file rencana anggaran biaya atau RAB, kemudian file salinan buku rekening bank, dan file berita acara pendataan emis. Kemudian kita isi yang selanjutnya ini. Oke, dan di sini saya sudah siapkan berkasnya atau dokumennya. Ini sudah lengkap, tinggal kita upload. Tapi sebelumnya kita isi dulu nama pimpinannya, kemudian nicknya. Kalau kita sudah isi, selanjutnya kita upload dokumen yang telah kita siapkan. Namun sebelumnya di sini kita bisa baca, ya, keterangan dari dokumen yang akan kita upload. Yang pertama adalah semua file yang diupload dalam format PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Kemudian jika Anda akan melanjutkan pengisian nanti, silahkan simpan sebagai draft terlebih dahulu. Kemudian Anda harus mengupload minimal 1 file agar bisa menyimpan sebagai draft. Ini menu draftnya. Kalau kita belum mau ajukan, karena filenya atau dokumennya ini sudah siap, tinggal kita pilih. Tidak usah saya buka. Kemudian file surat permohonan, file piagam izin operasional, rencana anggaran biaya, kemudian salinan buku rekening, kemudian berita acara pendataan emis. Sebelumnya saya perlihatkan kita mau ambil di mana berita acara pendataan emis ini. Yang di sini ini adalah emis lembaga kami. Kemudian kita pilih pada menu paling bawah download laporan. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, tinggal kita download dan secara otomatis akan terdownload rekapan dari emis kita, ya, dalam bentuk PDF, dan itulah yang akan kita langsung upload. Karena jaringan kurang bagus, kita kembali ke akun Simba kita ingin melanjutkan. Nah, kemudian sebelum kita simpan dan ajukan proposal ini, terlebih dahulu kita mengisi dari penjelasan singkat apa yang akan kita lakukan jika mendapatkan bantuan ini. Dan karena saya sudah siapkan sebelumnya, tinggal saya copy, kemudian saya masukkan. Sebelum kita memilih simpan dan ajukan proposal, kita bisa cek kembali dari dokumen yang kita upload. Oke, kalau kita sudah merasa yakin, kalau kita sudah yakin semua sudah benar, tinggal kita simpan dan ajukan proposal. Apakah Anda yakin ingin mengajukan proposal ini? Setelah diajukan, Anda tidak bisa mengubah dan memperbaharui proposal Anda. Iya, ajukan proposal. Kemudian kita bisa memilih tanda terima proposal.
Nah, inilah tanda bukti unggah proposal. Di sini sudah terekam semua. Ya. Tinggal kita menunggu informasi selanjutnya melalui akun Simba ini. Oke, itulah tadi bagaimana cara mengajukan proposal BAP pesantren ataupun BAP lembaga kependidikan. Semoga bermanfaat. Lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.